Halo teman semua, kami dari Geoscience Insight Podcast. Topik yang akan kami bahas adalah main planning. Perkenalkan kami, Trisa, Farah, dan Naufal. Selamat menonton. Oke, ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Adit. Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, sebelumnya kami minta terima kasih kepada Mas Adit yang sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol ini. Jadi di sini kami akan sedikit membahas tentang berbagai hal yang dikupas dalam satu podcast kebumian Mas. Jadi di podcast ini dari kami ini akan membahas hal-hal mengenai geologi, geofisika, sampai pertambangan dan perikanan juga. Untuk topik kali ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin di kalangan teman-teman geofisika memang belum banyak dibahas ya. Kita akan membahas tentang mine planning. Di sini mungkin kita kenal bersama Mas Adit ya. Mas Adit ini salah satu staf pertambangan di PT Pilar 7 Abadi Sentosa ya Mas ya. Sebuah perusahaan konsultan tambang ya Mas ya? Ya, benar. Untuk sekarang Mas lagi ada di mana Mas kalau boleh tahu Mas? Saya sedang di Bekasi, di tempat saudara. Jadi sambil liburan ya Mas ya? Kita ngobrol Iya. Oke, kalau boleh tahu di bagian staf pertambangan di PT Pilar itu sehari-harinya kalau boleh tahu mengerjakan dokumen-dokumen apa ya Mas? Ya, untuk kesehariannya kalau kerja itu saya kebetulan dikasih secara garis besar itu 2 job desk. Yang pertama untuk keperluan administrasi, yang kedua pertambangan itu sendiri. Nah, untuk administrasi saya diberi tanggung jawab buat ikut menyusun beberapa dokumen untuk keperluan perizinan tambang seperti dokumen eksplorasi, terus kelayakan, terus rencana reklamasi, pasca tambang, RKAB, dan sebagainya. Tentunya dibantu dengan teman-teman dari disiplin ilmu lainnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk job desk pertambangannya sendiri, saya diberi tanggung jawab untuk membuat beberapa kajian teknis seperti kajian estimasi cadangan, kemudian termasuk yang tema yang akan diangkat teman-teman yaitu mine plan gitu. Terus kemudian untuk rencana lingkungannya, reklamasi sampai ke rencana keuangannya. Itu sih secara umumnya. Jadi ternyata kompleks ya Mas ya kalau itu ya. Ya, sangat kompleks ketika bicara mengenai perencanaan tambang. Oke Mas, izin masuk Mas. Untuk dari Mas Adit sendiri tuh boleh diceritain nggak terkait backgroundnya Mas Adit, mungkin dari dulu kuliahnya di mana, terus selanjutnya gitu. Oh ya, baik. Sebentar ya. Saya lulusan lulusan sarjana teknik pertambangan dari UPN Veteran Yogyakarta. Dulu angkatan 2015, terus lulusnya itu pada 2020. Nah, terus pada tahun 2021 saya diterima di PT Pilar 7 Abadi Sentosa. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Titis ya, itu konsultan pertambangan. Untuk job desk-nya, terus saya kesehariannya bagaimana ya tadi sudah disinggung. Ya, itu sih. Itu sekilas tentang apa background saya. Oke. Berarti dari pertambangan 2015 ya Mas ya? Ya, benar. Berarti setelah lulus dari UPN langsung melamar ke Pilar 7 berarti Mas? Atau masih commit Mas?
Oh iya, maaf, terima kasih sudah mengingatkan. Eh ya, saya ngelamar di Pilar 7. Oh, mohon maaf, eh, kita jeda sebentar karena di tempat saya azan. Oke, siap. Ini tadi eh, Noval tanya ini ya, setelah lulus ya. Ya, ya saya ngelamar di Pilar 7, cuman ya sebelumnya saya juga ngelamar di perusahaan lain. Ya kurang lebih sekitar ya hampir setahun. Jadi pas hampir setahun tuh ya baru keterima di Pilar 7 gitu sih. Oke, Mas. Berarti sekarang kalau sudah di Pilar 7 berarti ini sebagai apa, Mas, di sana? Staf pertambangan. Berarti kalau aktivitas sehari-harinya kalau pas kerja di sana tuh ngapain aja, Mas? Ya itu yang pertama bikin apa membantuin bikin dokumen-dokumen buat keperluan izin tambang ya seperti eksplorasi, kelayakan, RKAP, terus rencana reklamasi pasca tambang dan lain sebagainya. Terus di masing-masing dokumen kan ada kajian teknis gitu. Nah, nanti saya ikut bantu di di bab-bab yang itu memang sesuai dengan keilmuan saya seperti estimasi padangan, terus geoteknik, rencana penambangan, terus reklamasi dan sebagainya. Gitu. Oke. Berarti kalau di sana berarti udah banyak ya berarti, Mas. Kegiatannya sibuk banget berarti ya, Mas ya. Kalau pekerjaannya Mas sebagai berarti kurang lebih terkait administrasi bukan ya, Mas? Bukan ya? Iya, iya, karena perusahaan kami itu lebih banyak untuk urusan perizinan. Cuman ya di dalam dokumen perizinan pun juga ada kajian teknisnya. Jadi kami juga bikin kajian teknis seperti itu. Oke. Mungkin silakan Farah sama Titis mau nanya ada. Oh ya, silakan Titis. Lanjut dulu aja. Ngomong dulu, Tis. Masih 8 menit kok. Wah, kalau Farah ada nggak itu pertanyaan? Silakan, mungkin Titis ada kesalahan teknis ya tuh. Izin masuk Mas, mungkin dari kegiatan Mas yang di kantor itu kan banyak tentang administrasi ya Mas. Ya. Untuk administrasi yang pertambangan itu kira-kira apa aja sih Mas? Oh ya, sebentar sebelumnya. Bentar. Oke, Mas, aman-aman. Ini 8 menit nanti gimana ngomongnya? Maaf, tadi ada urusan sebentar. Kaitannya sama teknis pertambangan ya, benar? Nah, nah, Iya benar Mas. nah, jadi sebelum kami bikin dokumen atau kajian-kajian teknis seperti itu, tentunya kami memerlukan yang namanya survei lapangan. Nah, jadi kita ini ke lapangan juga buat ambil data-data yang diperlukan seperti itu. Ya, salah satunya ya pemetaan, terus ambil sampel untuk pengujian-pengujian seperti itu. Kemudian pengambilan data-data lapangan lainnya. Itu nanti ya ujung-ujungnya ya nyambung juga ke main plan seperti itu.
Oh, berarti Mas kalau untuk planning dari main plan-nya itu berarti hal-hal yang diperlukan itu apa aja Mas? Dan yang dilakukan itu. Oke. Yang pertama yang diperlukan itu estimasi sumber daya dan cadangan. Nah, itu estimasinya itu diperoleh dari mana ya? Yang pertama dari pemetaan, baik pemetaan topografinya, terus geologinya, terus kalau diperlukan pun juga kita juga memerlukan beberapa penyelidikan seperti geofisika gitu kan. Yang khususnya sebagai contoh yang dari kami itu yang paling banyak dilakukan untuk kajian geofisikanya ya geolistrik itu buat apa ya memperkirakan sebaran dan volume cadangan mineral yang di situ seperti itu. Nah, setelah kita melakukan estimasi, kemudian kita juga melakukan estimasi cadangan, kita juga melakukan yang namanya permodelan permodelan cadangan. Jadi barangnya di mana saja. Nah, mulai dari situ kita baru bisa melakukan rancangan penambangan. Misal ini tambangnya mau dilakukan di daerah mana dulu, terus ke arah mana dulu, terus kita juga menentukan volume atau tonasenya itu per tahun seperti apa. Nah, di situ juga kita akan membahas, kita akan merancang kita mau pakai alat apa saja, berapa, ya seperti itu. Gambaran umumnya. Kalau kira-kira ini bisa dimengerti nggak? Maaf loh kalau terlalu terlalu rumit. Insya Allah bisa dimengerti, terus pelan-pelan sih Mas kami paling gitu. Oh ya, Berarti oke. output dari terkait main plan-nya itu ini ya berarti hasil dari data permukaan dan bawah permukaan gitu ya. Dan Ya, selanjutnya estimasi apa yang akan dilakukan gitu. ya dari dari estimasi cadangan tersebut. Oh ya, di samping dari estimasi cadangan, kita juga perlu perlu memahami kondisi lapangan yang di sana. Ya, salah satunya ya kondisi geologinya. Misal ini di daerah situ tuh ada berapa banyak singkapan atau berapa banyak bidang diskontinu. Terus dari situ kita juga perlu yang namanya kajian geoteknik, yang mana nanti output akhirnya tuh kita bisa memperkirakan kira-kira di tempat tersebut tuh metode penggaliannya tuh apa. Ya, dengan kata lain kita mau nambang tuh dengan cara apa, seperti itu. Nah, mulai dari situlah didukung dengan data-data lainnya, kita baru melakukan perancangan penambangan seperti yang saya sebutkan. Itu bisa ditinjau dari kita nambang dari istilahnya dari zona mana, dari blok mana, terus arahnya kemana, terus kita mau pakai alat apa saja, dan kita mau target produksinya seberapa, kita juga bisa ngatur untuk ya itu target produksinya gitu. Oke. Oke, selamat datang kembali. Selamat datang kembali Mas Adit. Selamat datang kembali Mas. Harusnya Recording in progress. Oke, tadi kan kita udah denger banyak ya kayak tahapan-tahapan apa aja yang udah dilakuin sama dan juga Mas Adit. Nah mungkin ini sih Mas kegiatan yang selama ini Mas Adi dan tim melakukan itu tuh termasuk ke dalam salah satu ini ya Mas, tahapan perencanaan di mind planning bukan sih? Itu masuknya ke tahapan yang bagian mana Mas? Iya, benar. Itu serangkaian yang saya sebut sebelumnya tuh, itu ya ujung-ujungnya ya perencanaan tambang. Karena perencanaan tambang sendiri itu aspeknya
banyak sekali. Cuman secara garis besar tuh ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek teknis, lingkungan, sama ekonomis. Nah, jadi sebagai main plan kita harus memastikan 3 aspek ini tuh layak semua seperti itu. Nah, untuk teknisnya ya seperti yang disebut sebelumnya, seperti untuk estimasi cadangannya, geotekniknya, terus rencana penambangannya bagaimana, rencana alat dan sebagainya, seperti itu. Kalau untuk lingkungan ya kita pastikan bahwa penambangan ini tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar. Sekalipun itu terjadi ya kita harus merencanakan bagaimana untuk menanggulanginya supaya lingkungan sekitar tuh memenuhi baku mutu yang berlaku. Terus kemudian untuk ekonomi, jelas kita membuat satu perusahaan atau membuat tambang tuh mestinya ingin untung, ya kan? Kan kita nggak mau rugi. Nah, itu juga ada perhitungannya sendiri seperti itu. Oke, berarti tadi kan ada 3 ya Mas. Kalau kamu tahu tuh yang pertama ada teknis ya. Nah, teknis itu tuh berarti mulai dari kayak bawah permukaannya gimana, terus juga survei geologi, geoteknik gitu ya Mas ya. Iya, benar. Kita perlu yang namanya survei di lapangan. Cuman sebelum melakukan itu kan masuk tahapan eksplorasi ya. Nah, sebelum eksplorasi kita tuh perlu yang namanya tinjauan umum. Nah, tinjauan umum ini meliputi ya studi literatur atau kita mengkaji dari peta yang sudah ada di sana, misal RPI atau geologi regional seperti apa. Nah, jadi pas kita eksplorasi, kita tinggal mencocokkan saja, seperti itu. Berarti memang apa ya, kelangsungan nanti jadi di tambangnya itu mungkin berapa lama itu juga tergantung sama ini ya Mas ya, hasil kajian awalnya lah ya, kayak prospeknya gimana gitu ya. Biasanya kalau untuk perencanaan sampai usaha itu sampai eksplorasi itu kira-kira berapa lama ya Mas biasanya? Itu tergantung dari yang pertama dari masing-masing perusahaan tuh mereka ini sanggupnya berapa tahun. Terus kedua dari peraturan tuh juga sudah ada. Jadi ada yang namanya setelah kita menerima dapat yang namanya IUP nih, izin usaha pertambangan, itu ada kita tuh diberi izin atas 2 tahap. Yang pertama tahap eksplorasi dan operasi produksi. Nah, untuk tahap eksplorasi ini masing-masing tuh diberi batas waktu sesuai bahan galian yang akan kita tambang. Nah, misal untuk yang saya ingat ya, untuk non logam dan batuan kalau nggak salah itu kurang lebih 3 tahun. Maaf, untuk yang batuan 3 tahun, terus ada yang 5 tahun sampai 10 tahun, itu tergantung. Itu sih, nanti sambil kita baca-baca juga peraturannya. Itu ada kok. Berarti Mas izin masuk ya Mas ya? Untuk dari segala Ya, kegiatannya Mas Adit itu adakah hal-hal yang challenging Mas dari semua yang dilakukan Mas Adit selama bekerja di sana? Hal yang menantang ya. Ya, menantang. Oke, ya sebenarnya banyak sih. Cuman saya coba ulas yang
secara singkat dan menurut saya itu yang menantang. Yang pertama, ketika di lapangan. Nah, ketika di lapangan tuh kadang kita menemukan hal-hal yang istilahnya tuh yang menyimpang antara yang sudah kita tinjau tuh dari hasil tinjauan umum dengan di lapangan ini kok beda gitu, misal dari mungkin dari apa singkatannya atau dari hasil penyidikan apa hasil eksplorasinya. Nah, itu kita perlu penyesuaian seperti itu. Terus kemudian untuk penyusunan kajiannya atau penyusunan dokumennya pun juga ada tantangannya sendiri. Nah, tantangannya gini, kan kami konsultan kan kaitannya sama klien juga. Nah, jadi kliennya tuh minta deadline-nya tuh sampai kapan. Nah, kita harus bisa memberikan kajian terbaik dengan batas waktu yang relatif singkat. Jadi itu ya menurut saya itu tantangan besar juga. Belum lagi kalau kami perlu koordinasi dengan disiplin ilmu lain, karena di kami juga ada yang geologi, ada yang lingkungan, ada yang keuangan dan sebagainya. Jadi koordinasinya ini karena kan beda keilmuan kan beda juga pendekatannya seperti itu. Jadi itu bagaimana cara untuk berkolaborasi seperti itu sih kurang lebih. Kalau sama ini Mas, terkait sama masyarakatnya, biasanya kan kalau tentang pertambangan kan dari masyarakat kan kemungkinan ada yang kurang pemahaman jadinya ada yang menolak gitu-gitu kan. Nah itu dari Mas Adit tuh pernah ada nggak kayak terkait dari masyarakat yang menolak atau gimana? Oh iya, baik. Sejauh ini selama saya bekerja belum pernah dengar yang seperti itu. Cuman ya kalaupun itu terjadi sampai saat ini kami dari konsultan tidak banyak campur tangan karena itu kan urusannya perusahaan tambang alias klien kami dengan masyarakat. Mungkin kami bisa bantu sedikit, cuman ya sebatas saran-saran seperti itu. Nah, untuk sarannya sendiri ya, kalau yang saya pelajari selama kuliah ya kita perlu yang namanya melakukan pendekatan dari masyarakatnya. Misal kalau misalnya masyarakat menolak, itu kita perlu kaji kenapa kok menolak seperti itu. Terus kita juga lihat juga kondisi sekitar, apakah rencana penambangan tersebut tuh berada di sekitar atau memang berada di tempat yang vital, misal dekat dengan fasilitas umum atau misal di bawah permukaan itu diperkirakan ada air tanahnya, atau dulunya ini lahan pertanian atau lahan sengketa dan sebagainya. Itu banyak pendekatan-pendekatan yang rumit, dan jujur saya sendiri pun karena tidak banyak terlibat atas konflik dengan masyarakat ya, jadi untuk penerapannya di lapangan saya kurang tahu banyak, tapi yang saya tahu dari secara teoritis ya seperti itu. Nah, terus kita sebisa mungkin untuk berkolaborasi dengan masyarakat terkait adanya tambang ini. Misal untuk kegiatan operasi produksinya ini lebih banyak melibatkan masyarakat setempat. Kemudian kita juga harus tertib melakukan program PPM atau kepanjangannya itu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Itu terus kemudian kita pastikan tidak merusak lingkungan. Terus kemudian kalau kita sudah selesai tambang ya kita lakukan reklamasi dan pasca tambang dengan benar dan sebagainya. Dengan begitu ya harapannya masyarakat bisa lebih mengerti, lebih dapat bekerja sama dengan kita seperti itu. Oke.
Soalnya aku kan pernah ini mas, ada waktu itu kan saya ke Sulawesi mas, ikut cutting saya untuk kegiatan topografi di daerah Laronai, daerah Sulawesi Tengah. Di situ ada Oh. PT apa itu mas, dia ditahan sama masyarakat, jadi di lockdown sama masyarakat. Oh. Nah itu kan karena di sana itu kalau nggak salah kata warganya dari PT itu tidak memberikan janji-janji yang dijanjikan sebelumnya, jadi ditahan sampai mereka dari perusahaan tambang itu memenuhi janji-janjinya seperti itu. Gitu. Kalau boleh tahu nih, tapi ini ya jangan, tapi apa kira-kira yang aman aja gitu. Kira-kira janjinya tuh apa ya kalau boleh tahu? Itu kurang tahu kan, aku waktu itu kan waktu lewat itu ya di site-nya PT itu tuh janji-janji dari masyarakat sana tidak terpenuhi. Kayak gitu sih. Aku kurang nggak ada tulisan janji-janji secara detailnya. Oh, Banyak juga yang bilang ada permainan dari perusahaan maupun permainan dari masyarakatnya sendiri. Oh, ya. Masih banyak yang kopi gitu sih kayaknya sana. Oh, iya ya. Ya itu salah satu tantangan besar juga buat perusahaan tambang atau buat kita yang misal ya semoga saja suatu saat kita buka tambang. Itu yang memang salah satu tantangan besarnya tuh kaitannya sama masyarakat. Apalagi kalau masyarakat udah ngomong pokoknya saya nggak mau atau pokoknya kami nggak mau gini-gini, wah itu udah susah. Nah makanya sejauh yang saya tahu ya itu terkait hal tersebut juga perlu yang namanya mediasi. Kalau memang diperlukan ya kita perlu beberapa pihak ketiga buat sebagai mediator antara perusahaan tambang terhadap masyarakat, sehingga tidak ada ya tidak terjadi yang namanya miskomunikasi, terus maunya masyarakat tuh biar jelas di perusahaan, terus perusahaan sendiri juga mestinya mengusahakan agar keinginan masyarakat atau janji-janjinya yang dulu pernah disampaikan ke masyarakat bisa segera terpenuhi, seperti itu. Iya ya. Ini dari Farah ada ini nggak? Ada yang mau diomong? Mungkin ini mas nanya yang tentang tadi kan aspek main plan itu ada 3 ya. Iya. Masalah teknis, lingkungan, sama ekonomis mas. Iya benar. Nah, itu mungkin untuk yang aspek ekonominya tuh kira-kira di main plan-nya tuh apakah biaya atau gimana gitu mas? Ya oke. Ini pertanyaan yang jujur buat saya ini menarik sekaligus menantang ya, karena untuk aspek ekonominya sendiri apa ya, walaupun di kuliah ini diajarkan, tapi kebanyakan teknisi tambang ini kurang memperhatikan ini calon teknisi maaf kebanyakan tuh kurang memperhatikan aspek ini, padahal ketika di lapangan ini ekonomis itu sangat penting gitu. Nah oke. Secara sederhananya kalau aspek ekonomis itu seperti yang Farah sampaikan tuh, biaya. Ya, kita bakal berurusan yang namanya biaya. Makanya biaya pun juga bisa kita rencanakan, seperti biaya operasionalnya. Misal kita butuh alat sekian, terus kita butuh bahan bakarnya tuh kalau alatnya sekian, terus jenisnya ini tuh kita butuh bahan bakarnya sekian, atau kita tuh butuh listrik seberapa sih, atau sama ini juga maintenance biar alat-alat tersebut tuh tetap berjalan dengan baik sesuai umur tambangnya, seperti itu misalnya. Terus dikaji juga yang namanya biaya investasi. Nah ini 2 hal yang beda ya, biaya operasional sama investasi. Karena untuk yang investasi ini ya
untuk kedepannya setelah akhir tambang itu akan jadi milik kita gitu. Dan maaf, diralat, kalau untuk yang biaya investasi itu mau mau nambang seberapa atau bahkan kita stop gitu ya, itu biaya itu tetap ada. Tapi kalau biaya operasional itu biayanya tuh menyesuaikan sama jumlah produksi seperti itu. Nah, misal apa sih kalau yang estimasi, misal peralatan kalau kita beli ya itu masuk di investasi. Terus kita kalau mau bikin bangunan gitu ya yang permanen atau semi permanen ya itu masuk investasi. Cuman kalau untuk biaya untuk menggunakan alatnya atau maintenance-nya termasuk tenaga kerjanya itu masuk di operasional seperti itu. Nah, terus dari biaya-biaya tersebut nih, ini masih contoh sederhananya ya, sebenarnya mungkin ada lebih banyak lagi komponen biayanya. Itu dari biayanya ini dibandingkan dengan rencana pendapatan. Nah, maksudnya pendapatan di sini ya dari hasil penambangannya kita dapat tuh mau dijual berapa gitu, berapa per meter kubik atau berapa per ton. Nah, dari situ kita dapat revenue. Nah, kita bandingkan nih revenue sama biayanya nih untung atau tidak. Tentunya kalau mau untung ya hasil yang kita dapatkan itu lebih besar dari operasionalnya. Cuman untuk parameternya sendiri itu ada banyak sebenarnya agak rumit sih karena tidak sesederhana pendapatan kurangin biaya gitu. Kompleks banget ya Mas ya. Iya, sangat kompleks sekali. Bahkan saya pun masih perlu belajar banyak untuk mendalami mine engineering ini. Berarti kan ini kan mungkin dari kamu Mas. Ini kan yang teman-teman geofisika. Ini jujur aku juga baru pertama kali nih tahu ternyata kalau jadi seorang mine planner ya namanya apa mine engineering itu memang harus memikirkan semua aspek gitu loh ya. Jadi nggak cuma dari sisi kita cuma tahu cadangannya, tapi mulai dari biaya, rincian, terus perencanaannya, waktu-waktunya, berarti emang harus ke plan semua gitu lah ya Mas ya. Nah, terus kalau yang lingkungan itu kan berarti kan ini ya Mas ya. Nanti harus punya seorang mind planner itu juga harus sudah punya gambaran kalau misal setelah tambang ini selesai tuh mau dibikin apa. Gambarnya reklamasinya itu juga masuk ke dalam salah satu komponen dari mind planning nggak Mas? Ya, itu benar sekali. Itu juga termasuk. Jadi dalam perencanaan tambang kita juga harus memikirkan bagaimana kita merencanakan dan merancang bagaimana reklamasinya. Nah, terus juga pasca tambangnya ini juga perlu disiapkan. Nah, sebagai gambaran umumnya reklamasi sama pasca tambang ini kan sekilas mirip-mirip ya buat mengembalikan kondisi lahan, cuman perbedaannya ada di pelaksanaannya. Kalau reklamasi bisa dilakukan sambil melakukan operasi produksi, kalau pasca tambang ya memang peruntukannya buat penutupan tambang. Jadi setelah pasca tambang ini ya diharapkan di tempat tersebut ya tidak ada penambangan. Itu sih. Dan sebagai tambahan dalam kegiatan penambangannya itu pun juga perlu dikaji, perlu direncanakan supaya tidak berdampak besar bagi lingkungan, ataupun kita seumpama itu terjadi kita juga harus bisa melakukan penanggulangan seperti itu. Wow. Jadi bingung mau reaksi apa, soalnya juga baru tahu sih ternyata emang rumit ya ternyata ya. Iya, memang rumit. Ya mungkin untuk kedepannya kalau
podcast ini jalan, mungkin bisa istilahnya diskusi dengan orang-orang yang lebih expert, atau itu kan kritikannya banyak nih, bagian-bagiannya banyak, itu bisa dikaji dari masing-masing bagiannya. Misal untuk geoteknik itu cari aja yang geotechnical engineer, terus kalau yang khusus lingkungan ya boleh tuh panggil yang khusus lingkungan, seperti itu. Karena saya sendiri pun juga perlu kerjasama dengan teman-teman dari disiplin ilmu lain, karena kalau saya saja ya kemampuannya masih kurang. Ini dia teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Pesan-pesan Mas mungkin dari Mas Adit untuk kita yang mungkin udah semester akhir. Oh gitu. Pesan-pesan, pertama-tama saya terima kasih banyak terhadap teman-teman ini, Titis, Farah, sama Naufal, ada acara podcast begini. Buat saya pun juga saya perlu belajar banyak, terutama dalam hal menyampaikan sesuatu gitu ya. Ini pun setelah ini juga saya juga sadar, wah ternyata banyak nih yang perlu saya pelajari. Jadi saya juga harus banyak belajar. Ya gitu sih. Terus harapannya ya, yang pertama semoga podcast ini terus berlanjut. Syukur-syukur ya mau dibikin YouTube atau di Spotify itu mungkin lebih bagus, supaya bukan cuman kita yang menikmati manfaatnya, tapi masyarakat luas bisa seperti itu. Terus yang kedua, semangat buat teman-teman buat melanjutkan studinya. Ya, saya tahu dan saya merasakan ini semester akhir ini termasuk yang berat sekali ya. Di sini ada yang ini sudah nyusun skripsi. Udah nyusun semua ya? Oh, udah nyusun semua. Oke. Proses. Ya, berarti tinggal beberapa langkah lagi menuju lulus. Ya, pokoknya semangat aja. Saya doakan semoga teman-teman ini diberi kelancaran, terus diberi kekuatan biar bisa terus ngejar skripsinya. Gitu sih. Amin. Nanti juga ini di post di YouTube Mas. Nanti kami kalau udah selesai edit kita kirim ke Mas Adit aja terkait kalau udah dipublish di YouTube. Oh ya, boleh silakan. Udah. Ini mau nambahin nggak nih? Titis silakan Titis. Udah deh, gitu deh. Ya, gimana Titis? Mau menyampaikan apa? Aduh, jadi gini. Mungkin apa ya? Ini kan dari kami juga tadi udah belajar banyak ya Mas. Ternyata bagi geofisika ini tuh cuman salah satu bagian kecil lah dari mind planning. Jadi memang harus jalannya itu bareng-bareng sama teman-teman dari berbagai disiplin ilmu tadi, tentang aspek ekonomi, tentang aspek lingkungan. Jadi kan memang harus butuh banyak belajar juga. Mungkin tadi kan udah disebut untuk poin-poinnya. Nah, mungkin alangkah lebih baik kalau besok kalau ada kesempatan mungkin belajar lagi ya, dalamin satu persatu, kayaknya seru juga sih. Oh, ya boleh. Itu juga kesempatan yang bagus juga buat saya buat mempelajari lagi untuk yang lebih spesifik gitu sih. Ini tetap ya. Ya mungkin silakan gitu. Dari Mas Adit ada yang mau ditambahin lagi nggak Mas? Paling ini sih satu lagi, mungkin terdengar klasik tapi buat saya ini sangat penting. Saya baru merasakan pas kerja. Ini sih tetap semangat buat belajarnya, mau bagaimanapun kondisinya. Dan ingat untuk skripsi ini, jadikan skripsi ini sebagai salah satu media teman-teman buat
belajar lagi. Ya, itu sih sebelum nanti baru belajar pas kerja mungkin akan lebih sulit gitu. Jadi mumpung teman-teman ini masih kondisinya ini masih kondusif buat belajar, itu manfaatkan sebaik-baiknya seperti itu. Jangan sampai ketika sudah kerja, wah banyak ininya ya, banyak yang nggak ngerti atau banyak yang nggak bisa. Ya walaupun sebenarnya di lapangan atau di dunia kerja bakal banyak juga sih hal-hal baru yang bisa kita temukan atau kita pelajari. Tapi setidaknya kita masuk dunia kerja tuh jangan sampai kosongan lah gitu, jangan kosong-kosong banget gitu kasarannya. Siap, Mas. Oke, mungkin kalau emang sudah cukup juga dari teman-teman, sekali lagi Mas, kami terima kasih kepada Mas Adit yang sudah nge-spill dikit lah tentang mind planning itu seperti apa. Ya kan dari kami yang mungkin tadi masih kayak nggak kepikiran tuh kayak ternyata sekompleks itu. Jadinya kami juga belajar. Oh, jadi selain geofisika tuh perlu tahu ini juga loh gitu. Jadi dunia pertambangan itu luas gitu ya. Oke, mungkin ini juga mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Mas ya, mungkin buat pertemuan kita, bahasan kita cukupkan sekarang aja. Terima kasih juga sekali lagi buat Mas Adit, Farah sama Hanif juga. Dan semangat buat kita semua. Mas Adit juga semangat Mas buat kerjanya. Juga ini lagi liburan ya Mas ya. Selamat liburan juga Mas. Iya, terima kasih. Ya, mungkin dari kami teman-teman podcast cukup sekian aja. Ditunggu nanti uploadnya di YouTube. Terima kasih. Oke, saya tunggu. Terima kasih ya.